Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal wa hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi san'an alaik anta kama asnaita ala nafsik bima tarda ya Rabbana wala hawla wala quwata illa bika ya Allah ya Rahman ya Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa atba'i minal awwalina wal akhirin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Summa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Al-ayah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita panjatkan kehadirannya yang dengan kasih sayangnya telah menanamkan akidah, hidayah, inayah, dan ikhtiyariyah, pilihannya kepada kita sebagai hamba-hambanya. Utamanya lagi di bulan suci, bulan agung, bulan yang segala-galanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau orang-orang ikhwan-ikhwan di Riyasah 1 ini paham betul tentang keagungan, kelebihan yang luar biasa ibadah saum Ramadan ini, niscaya mereka akan berbondong-bondong hadir taklim. Karena siapa yang beramal amalan sunnah, dia seperti beramal amalan wajib. Barang siapa yang beramal amalan wajib, ia seperti melakukannya 70 kali di luar bulan Ramadan. Luar biasa. Taklim seperti ini di bulan Ramadan sama dengan taklim di luar Ramadan 70 kali. Ini yang luar biasa kelebihannya. Makanya kita ibadah ini Allah selenggarakan saum Ramadan ini, yang lalu Allah bilang di ujung kalimatnya la'allakum tattaqun. Tujuan utama diselenggarakannya Ramadan untuk mencetak kita menuju muttaqun, menuju makhluk-makhluk hamba-hamba yang bertakwa. Dan ini tembus batas siapapun, kapanpun, dimanapun, gak pandang bulu. Surga hak setiap ikhwan, setiap akhwat, setiap jamaah. Gak alim, gak awam, gak pinter, gak bodoh, lulusan SMA, S1, S2 atau siapapun, semua punya hak yang sama. Maka bisa jadi, ini bisa jadi orang yang kelak paling duluan masuk surga itu mungkin yang sekolah aja tamat SD, baca Quran aja babaliut. Itu babaliut.
pandang panjang pendeknya kagak jelas. Kalau dia melakukan dengan penuh ikhlas, itu bisa mengalahkan orang yang lulusan Mesir, Kairo, Yaman, Sudan, Gaza, dan seterusnya. Ukurannya adalah sejauh mana kesungguhan, kekhusyuan, dan keikhlasan kita dalam beramal. Ini memang Allah luar biasa ya. Kita belajar ngaji. Yang wajib apanya? Belajarnya atau bisanya? Belajarnya. Yang dinilai Allah bisanya atau kesungguhannya? Kesungguhannya. Maka kalau para ikhwan belajar ngaji dari dulu sampai sekarang gitu-gitu aja, nggak usah patah semangat. Allah Maha tahu dengan kesungguhan kita. Para hamba Allah, sekarang kita masuk bulan Saum 14 tahun 1443. Para ikhwan sudah saum yang keberapa ini? Bisa hitung enggak? Masing-masing beda ya, beda usia, beda. Ya, Pak Tarman saum yang keberapa nih kira-kira? Sejak kapan? Sejak remaja, sejak baiat? Ya. Kita bisa ngitung yang keberapa, tapi kita nggak pernah tahu berapa kali lagi kita saum, betul nggak? Dan ditanya pun kita nggak bisa jawab. Ya, Kang Rudi, mau berapa kali lagi kita saum Ramadan? Nggak maunya berapa kali lagi? Nggak mau jawab lah. Terserah Allah. Ya. Ditanya apa menghadap kematian nggak mau, diminta panjang umur mau, tapi mau nggak sampai 500 tahun nggak mau. Ya banyak yang baru 90 tahun sudah pikun balika budak. Ya mudah-mudahan kita dikaruniai Allah usia yang berkah. Allah mengkarunia kita usia yang tidak sampai pada ardalil umur. Apa tuh ardil umur? Kan ada doanya. Allahumma inni a'udzubika min an arudda ila ardalil umur. Itu doa itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kembalinya usia saya ke ardalil umur, balik ke budak. Nah, usia senja. Ya. Bukan nggak mau tambah umur, tapi jangan sampai usia sampai ke situ. Dan salah satunya, ini rahasianya, rajin ngaji, sudah insya Allah aman. Rajin baca Quran, insya Allah aman dari ardalil umur. Itu ada kejelasan ilmiahnya itu, ya. Mengapa orang yang hobi baca Quran itu nggak akan mencapai usia ardalil umur? Allah jaga, karena kecerdasannya dia latih asah, sehingga Allah pun ngasih imbalan. Nah, kira-kira gitu ya. Para hamba Allah sekalian, nih kita masuk bulan Ramadan, taklim kita di bulan Ramadan yang biasanya kita bahas fikih, muamalah dari Bulughul Maram. Kita masuk ayat ini kita kaji dari segi fikihnya, ya, fikihnya. Mungkin nanti bagian yang lainnya juga, tapi tidak berjauh-jauh dari masalah Ramadan. Karena masalah saum ini digali, disampaikan, dikaji, dibahas tiap hari dengan bahasan yang berbeda-beda, pasti tidak akan ada habis-habisnya, insya Allah. Ya, yang penting kita mau. Oke, para ikhwan, ada yang tahu sejak tahun berapa syariat Ramadan diturunkan? Ya, kapan tuh tepatnya? Saum Ramadan difardukan, diwajibkan itu tahun ke
2 Hijriah, 2 Sya'ban, 624 Masehi. Ya. Kok tahu? Dihafal. Nah, kita sering banyak menjumpai budaya, tradisi, kebiasaan tentang bulan Sya'ban yang diistimewakan. Ya, bahkan bermunculan berbagai riwayat yang gak jelas dari mana sumbernya tentang amaliyah utama di bulan Sya'ban. Betul apa betul? Ya, apa itu amalan tentang baca Yasin sekian ribu kali gitu ya. Salat sekian kali dan seterusnya. Sampai masuk nisfu Sya'ban. Apa arti nisfu Sya'ban? Pertengahan bulan Sya'ban. Arti Sya'ban apa? Ayo. Arti Ramadan. Secara bahasa, Ramadan itu panas terik artinya. Ya. Ini bukan karena saumnya, tapi ini musim. Sama dengan Jumadi awal, Jumadi akhir. Rabiul awal, Rabiul akhir itu musim. Rabiul awal itu musim semi pertama. Rabiul akhir musim semi kedua. Jumadi awal musim kering pertama. Jumadi akhir musim kering kedua. Bulan Sya'ban itu disebut dengan bulan berbagi gitu dalam bahasa itunya. Bukan bulan kenyang, kenyang Sya'ban. Ya. Berbagi, tapi juga dikatakan bulan bersiap-siap. Makanya lazim orang-orang disibukkan dengan bulan Sya'ban, termasuk nisfu Sya'ban itu pada kumpul ya. Dulu waktu saya anak-anak itu kalau nisfu Sya'ban seneng. Ini memang acara orang tua dibikin seneng anak-anak itu bagus sekali sebetulnya. Anak-anak tuh seneng datang ke nisfu Sya'ban, seneng apanya? Makannya. Makannya. Zaman dulu kan belum ada plastik kresek, belum ada dulu. Jadi kalau makanan dibawanya pakai sarung. Gini sarungnya. Apa aja masukin sarung. Ya, saya masih ingat tuh waktu kecil. Dibagi-bagi goreng ikan mas segini-segini, masukin sarung juga. Karena kan dimakannya nanti di rumah. Ya. Jangan bilang Nora, memang zamannya begitu. Gak hanya saya sendirian, yang lain juga sama. Ya. Kebetulan waktu itu, inilah, jangan diledek ya. Bapak saya marhum itu tukang bagi-bagi. Nah, ya, korupsi dikit, jadi paling banyak saya bawaannya. Itu bulan Sya'ban. Ternyata, nah gini Pak Aywan, biar paham. Bagaimana sih asal mulanya kok bisa begitu? Bulan Sya'ban kumpul-kumpul. Ternyata historisnya, sejarahnya, ini masuk nih judul Sejarah Ramadan. Pada tahun kedua Hijriah turun ayat ini. Jadi turunnya bukan bulan Ramadan, bulan Sya'ban. Tanggal 2. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam turun. Maka Rasul kumpulkan. Kapan ngumpulkannya? Tanggal pertengahan Ramadan, Sya'ban. Kumpulkan semua. Bilangin ke seluruh sahabat ya kumpul semua. Ada informasi baru. Kumpul semua disampaikanlah oleh Rasulullah kepada para sahabat. Sahabat-sahabat sekalian ingat sekarang bulan Sya'ban. Mulai tahun ini nanti Ramadan kita wajib puasa 1 bulan penuh. Nah gitu. Dan biasa satu macam syariat yang besar yang mau dimasyru'kan, disyariatkan tuh mesti awalnya semacam permulaannya semata hal yang besar gitu. Tapi juga pengamalannya nanti juga tidak sekaligus. Ini dibalik rahasianya. Nah maka kalau dikatakan bulan Sya'ban kumpul-kumpul itu maksudnya memberi informasi bahwa nanti masuk bulan
Ramadan itu masuk saum Ramadan, dan sejak sekarang kita siap-siap. Yang disiapkan apanya? Mentalnya. Makanya dalam hadis dikatakan, tiada saum yang Rasul lakukan yang paling banyak, hanya tidak 1 bulan penuh, itu pada bulan Sya'ban. Nah, coba para Iwan, ada yang saum bulan Sya'ban enggak? Saum persiapan? Kagak ada. Katanya sunnah Nabi, kita ini pengikut sunnah Nabi, ya. Termasuk itu. Kalau Ayyamul Bid kan semata-mata pertengahan bulan. Ini namanya saum persiapan, saum pelatihan, saum melatih mental, fisik, kebiasaan. Dan Rasul lakukan itu. Enggak Ayyamul Bid, enggak Senin Kamis dan sebagainya. Baik? Nah, pemanasan. Semacam pemanasan. Kayak pemain bola cadangan. Kata pelatih, yuk nanti turun ya, menggantikan si Anu. Dia mesti langsung pemanasan, gak diam aja, harus hangat badannya. Pemanasan lari-lari kecil, apa tuh? Gitu kayak ya. Atau pemain bola voli misalkan, itu sama ada pemanasan. Nah, di saum Ramadan pun ada pemanasan di bulan Sya'ban. Rasul mencontohkan beliau banyak saum di bulan Sya'ban, hanya tidak sebulan penuh. Mungkin 28 hari, mungkin 27 hari. Intinya banyak dan tidak sebulan penuh. Karena kalau sebulan penuh menyamai Ramadan itu nggak boleh. Hanya pada bulan Ramadan lah harus sebulan penuh. Ya, saum. Harus, kecuali muslimat. Muslimat mah nggak sebulan penuh saumnya. Kalau masa produktif ya, mesti ada bolongnya. Dan itu harus. Kalau maksa saum juga nggak boleh, haram ya. Maka suami kalau lihat istrinya jam 8 udah nyenduh Indomie, biarin aja. Memang begitu harusnya. Jangan diganggu. Ya, insyaallah. Oke. Jadi awal mula syariat saum itu tahun kedua Hijriah. Ya. Dan Rasul memaklumkannya sekitar pertengahan bulan Sya'ban kepada para sahabat. Kedua, tahapan-tahapan syariat saum. Tahapan-tahapan syariat saum itu ada 3. Ada berapa? 3. Yang ke-1, sebelum Ramadan diwajibkan, ternyata Rasul punya saum wajib. Apa saum wajibnya Rasul sebelum Ramadan? Ayyamul Bid. Ayyamul Bid sebelum Ramadan bagi Rasul itu wajib. 3 hari tiap bulan itu wajib. Tapi Rasul tidak meratakannya kepada sahabat. Hanya bilang, saya biasa saum 3 hari per bulan. Kalau kalian mau ikut, saum silakan. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Lalu ditambah 1 hari lagi, yaitu saum tanggal 10 bulan apa? Muharram. Namanya saum Asyura. Itu pada awalnya Rasul wajibkan untuk dirinya. Maka dalam 1 tahun, ayo kira-kira berapa hari saum wajibnya? Sebelum Ramadan, berapa hari saum wajibnya Rasulullah? Terus tambah 1, 30. 37 hari. Betul enggak? Betul enggak 37 hari? 12 kali 3, 36. Tambah 1, 37. Lebih banyak ternyata. Saum wajib sebelum Ramadan yang Rasul lakukan 36 hari. Tapi dibagi tiap bulan 3 hari. Yang disebut dengan Ayyamul Bid. Tanggal 13, 14, 15 atau
14, 15, 16. Tuh. Sementara yang saum Asyura 10 Muharram dalam kitab Tarikh Tasyri, dalam kitab Nurul Yakin, dalam Fikih Sunnah, dalam Nail Autor dan lain-lain itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Dalam kitab yang saya sebutkan tadi, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy juga suka puasa. Jadi memang beberapa syariat itu tidak murni baru, tapi mengadopsi atau meneruskan syariat sebelumnya. Makanya disebutkan syariat Islam itu datang menyempurnakan, ya kan? Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Akmaltu atmantu, menyempurnakan, bukan membuat. Artinya sudah ada sebelum-sebelumnya di antaranya. Termasuk saum sudah ada sebelumnya, haji sudah ada, sholat sudah ada sebelum-sebelumnya. Amal-amal muamalah juga sudah ada sebelum-sebelumnya. Nah, ketika hijrah ke Madinah, Kang Rudi, kok haus ya? Biasa ngasih kopi, biasanya lupa ya. Orang-orang Yahudi saum tanggal 10 Muharram itu, Asyura. Rasul tanya, ngapain kamu saum di tanggal 10 Muharram? Mereka jawab, 10 Muharram kami saumi, puasai sebagai peringatan penghormatan atas peristiwa terselamatkannya Bani Israel dari kejaran bangsa Fir'aun ketika mereka lolos nyebrang Laut Kulzum. Apa Kulzum maksudnya? Laut Merah. Siapa yang ngasih warna? Yang ngasih warna merah siapa? Ya. Konon itu terjadi 10 Muharram, gitu ya. Ya kita sejarah udah tahu lah. Nabi Musa dan umatnya sebanyak 600.000 orang nyebrang. Fir'aun dan tentara besarnya ikut-ikutan lewat Laut Kulzum yang sudah terbuka. Pas di tengah-tengah, ya Musa bilang, ya Allah udah cukup jalan yang kau berikan untuk kami, tutup lagi aja, tutup. Betul di tengah-tengah nggak ada Fir'aun tentaranya, modar KB. Terakhir Fir'aunnya mengep-mengep, ya gitu ya. Lagi mengep-mengep, dia langsung teringat. Memang sejak awal di hatinya udah ada keyakinan, kepercayaan terhadap Tuhan Nabi Musa dan Harun. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, itu pikirannya. Saya sebenarnya percaya dengan Tuhannya Musa dan Harun. Malaikat Israel yang ada di sebelahnya udah gemes-gemes banget. Telat lu, langsung dilelepin lagi, mati. Itu ceritanya, ya. Kata Rasulullah, kami lebih berhak untuk saum pada tanggal itu, saum. Lebih menguatkan lagi bawaan sebelumnya. Bahwa saum sebelum Ramadan itu 37 hari. Yang satunya 10 Muharram, Asyura. Ya, Asyura. Tapi kesininya orang-orang Syiah memperingatinya sebagai hari berkabung. Ya, hari berkabung. Suka lihat filmnya, ritual acaranya orang Syiah kalau 10 Muharram itu menyakiti diri sendiri. Ada yang dipecut-pecut, ada yang disubit-subit, ada yang disulut-sulut. Kenapa sebabnya? Hah? Kok nyakiti diri sendiri kenapa? Memperingati hari di pantainya itu. Siapa? Husain. Nah, Husain cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking besarnya fitnah. Saya kalau nonton film itu, maaf Bapak Ibu, saya nangis gak tega ya. Gemes pada orang-orang yang ya. Walaupun para pembunuhnya juga dihukum mati, tapi luka itu menganga sampai sekarang gak sembuh-sembuh.
Ya. Saking besarnya fitnah sampai berani cucu Nabi dibunuhnya. Alhamdulillah. Nah, ketika tahun 2 Hijriah turun ayat ini, perintah wajibnya Ramadan datang, maka saum yang semula sunnah, semula wajib menjadi sunnah. Kata Rasulullah, sejak sekarang saum Asyura ya ayamul bid tidak lagi wajib. Kalau mau saum sebagai sunnah, kalau tidak juga tidak. Tapi ingat waktu kita belajar hasanatul abror sayatul muqarrabin. Baik berbuat baik kata orang baik, tapi masih buruk kata orang-orang muqarrab, yang tingkatan kedekatannya, ketakwaannya kepada Allah itu di atas segala-galanya. Nah, kalau bagi orang-orang yang muqarrab, saum ayyamul bi'ad, saum sunnah Senin Kamis itu sunnah, tapi bagi muqarrabun itu wajib, harus gitu ya. Itu yang dilakukan Rasulullah. Tapi juga ada beberapa amaliyah yang khusus Rasul. Umatnya nggak boleh, ada ya. Di antaranya ada. Ya. Tapi selainnya man rogiba an sunnati falaisa minni. Termasuk pada zaman Nabi ada yang sok belagu. Katanya Rasul siang puasa, malam buka. Kadang sholat malam, kadang tidur. Kalau kami nggak begitu, sholat terus, puasa terus gitu ya. Jadi mau nunjukin tentang kepatuhan Rasul malah senyum. Jawab Rasul apa? Man rogiba an sunnati falaisa minni. Yang nggak suka sunnahku bukan termasuk umatku. Ya. Oke, jadi tahapan pertama itu saum wajibnya adalah ayyamul bid dan Asyura. Ketika ini turun, kaum muslimin wajib saum, tapi catatannya begini. Hei kaum muslimin, ini tahapannya nih. Untuk bulan Ramadan besok wajib saum. Tapi, nah tak ada tapinya. Siapa yang sanggup saum wajib, silahkan, bagus sekali. Tapi yang merasa nggak sanggup karena nggak biasa, boleh. Tapi bayar fidyah, kan nggak saum, nggak sanggup saum. Tapi bayar fidyah. Makanya wa alal ladzina yutikunahu fidyatun. Awalnya yutikunahu tidak bisa aja, tidak sanggup. Tidak sanggup karena dirinya nggak sanggup gitu. Maka waktu itu yang saum, yang enggak. Ya, tapi Rasul lihat yang punya kesungguhan tinggi ya saum. Tapi karena ini pilihan, yang enggak saum pun enggak jelek, masih boleh. Tapi tidak saumnya lebih diutamakan lagi pada seperti orang sakit, orang yang sudah sepuh gitu ya, dan sebagainya. Ini tahapan kedua seperti itu, saum itu. Jadi enggak merata. Sama dengan sholat. Ya, dalam hadis dikatakan disyariatkannya sholat sama dengan disyariatkannya saum. Mengalami 3 fase pentasyri'an, ya. Dulu saya udah pernah menyampaikan tuh. Fase pentasyri'an sholat. Ya. Lupa apa ingat? Ya, lupa wajar. Manusia aja namanya insan. Insan aja katanya mahal khotowan nisyan. Tukang salah, tukang lupa. Ya, taklim juga sama. Nanti ada istilah barho, barlen. Bubar poho, bubar lalen, ya. Tadi taklimnya apa? Wis lalen. Ya. Nah, tadi taklimnya apa? Nyau teuing poho. Ya. Nah. Tapi ada innaman nasyu ziyadatul kufri, ada ayat. Malu lupa bisa menambahi kekafiran, naudzubillah. Ya. Jangan dibiasakan lupa. Oke.
Yang ketiga, tahapan yang ketiga saum. Wajib saum. Para sahabat dalam saum itu dari pagi biasa terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ya. Dan malam itu masih boleh makan minum selama belum tidur. Nah, gitu. Maka kalau udah tidur menjadi tidak boleh lagi puasa. Jadi belum ada sahur belum ada. Sahur berikutnya adanya. Syariat atau hukum atau tentang fadilah sahur adanya setelah itu. Dan itu berjalan beberapa waktu. Sampai ada sahabat bernama Sirmah. Dia pekerjaannya berat. Hampir kalau di kita itu pekerjaan luar ya. Lapangan itu kayak penggali kabel PLN itu. Atau penggali paralon Pertamina, PDAM atau Pertamina ya, sama gas gitu. Pokoknya pekerja begitu. Tukang nyadap, mengawinkan kurma, pokoknya di luar. Pulang ke rumah pas mau maghrib, tanya istrinya, ini Haris ya, Tohi, wahai istriku, bukaan kita apa sekarang? Istrinya bingung, dari tadi nyari-nyari nggak ketemu untuk bukaan. Karena istrinya lihat suaminya pulang, kasihan juga capek. Belum ada Kang Mas, tunggu deh saya cari dulu. Nyari dia. Kang Mas itu kata saya, waktu itu nggak tahu manggilnya apa. Ya. Pas nyari dapat, ketika sampai rumah suaminya udah tertidur. Jadi dia habis sholat maghrib, gerpek tidur. Ya namanya kecapean ya. Ya, kita juga bisa bayangkan ya. Seharian kerja lagi saum, mesti habis maghrib terasa ngantuk, bukan? Bukan. Ngantuk ya. Apalagi kalau yang biasa tidur, mesti tidur siangnya. Makanya ada riwayat katanya tidurnya orang puasa ibadah. Tidur melulu, ya pahalanya pahala tidur. Bohong itu. Ya. Bandingkan aja orang tadarus dengan tidur, bagus yang mana? Yang dikatakan tidurnya orang saum itu ibadah itu karena lagi saumnya, bukan tidurnya. Diam juga ibadah orang lagi saum. Dia dapat pahalanya pahala saum, bukan pahala tidur gitu. Jangan disalahartikan nih. Molor aja. Pingin pahala tidur ya. Gitu. Istrinya lihat, aduh melas amat suamiku. Pas mau dibangunkan, ingat udah tidur, enggak tega juga. Sirma bangun hanya untuk sholat isya, lihat makanan kabita, gak jadi makan. Kenapa? Udah tidur. Tidur lagi. Besoknya berangkat kerja lagi. Bayangin ya. Saum pas tiba waktunya berbuka gak ada makanan. Ketika mau makan udah tidur, udah ya akidahnya udah beda. Udah mengatakan tuh udah haram kan? Gak makan, tidur lagi, besoknya berangkat kerja lagi. Akhirnya kata hadis dia pingsan. Ya. Pingsan kurang apa tuh? Mungkin dehidrasi ya. Lapar, haus, dipaksakan pingsan. Itu peristiwa ke-1. Ada beberapa peristiwa. Peristiwa lain. Sahabat Umar radhiyallahu an dan ada beberapa sahabat yang lain. Biasa saum buka, tertidur. Pas bangun, lihat istrinya. Kata Umar, wahai istriku, kok tambah cantik banget kau? Ya, Allah, rayuan gombal. Ya, tiba-tiba tangannya dipegang. Kata istrinya, jangan, kamu udah tidur, udah nggak boleh. Kata Umar, boleh kali, orang tidur cuma merem-merem doang dikit. Ya. Akhirnya kejadian. Istrinya Umar juga merasa bersalah, berdosa. Aduh, kita udah tidur, melakukan begini kan gak boleh. Ya gak sih? Akhirnya
Udah kamu diam aja sini, aku mau lapor sama Rasulullah. Akhirnya Umar dengan perasaan bersalah datang. Ya Rasulullah, aku telah berbuat dosa. Apa dosamu? Tadi saya udah tertidur, nggak tahan lihat istri. Ya, akhirnya kejadian, ya kan? Apa kira-kira jawaban Rasulullah? Ya. Nah. Maka turun ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Pada malam hari sejak tenggelam matahari, baik sudah tidur ataupun belum, uhilla lakum, halal bagi kamu. Ar-rafas ila nisaikum. Rafas. Ya. Jadi rafas itu bisa perkataan, bisa perbuatan. Kalau malam berdua saja rafas itu halal, tapi siang hari walaupun sama istri, perkataan rafas itu haram. Apalagi sama orang lain. Nah, paham ya? Apa rafas sebagai gerak? Ya. Dokter istri mah rafas hese, ya. Ya, jadi ada perkataan, ada perbuatan. Maka kata Allah rafas. Jangan dibahas deh ya, bahasanya lagi saum. Nah terus Allah Subhanahu wa ta'ala nyindir sama Umar. Ya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Ini Al-Baqarah ayat 187. Allah juga tahu bahwa kamu sudah berkhianat pada keyakinan kamu. Katanya keyakinan kamu kalau udah tidur jangan lagi berbuat apa-apa sama istri. Kamu maksa. Ya, kamu meyakini nggak boleh, tapi maksa jadi boleh kan? Namanya berkhianat pada akidah sendiri, disebut fasik kalau dalam bahasa fikihnya. Fasik itu merusak akidah dengan meninggalkan amalan-amalan kewajiban. Nggak taklim tuh fasik namanya. Ya, ada yang nggak taklim tanpa sebab, fasik. Ya, saya bangga lah, karena saya turunan kiai mbahmu. Jangankan turunan kiai, turunan nabi. Kalau nggak mau sholat, nggak mau ibadah, nggak benar, sama nggak benar. Ya, Rasul juga bilang, kalau anakku nyolong, aku potong tangannya karena dia sudah berbuat dosa. Jadi nggak ada faktor keturunan di situ. Ya, ini ya suka membesar-besarkan keturunan. Ya. Fataba alaikum wa afa ankum, kata Allah. Sekarang Allah sudah nerima taubat kamu, wa afa, dan memaklumi. Jadi kalau menerima taubat, karena taubat dari dosa. Memaklumi karena maklum dengan sifat manusiawi. Ya. Contoh gini. Lama gak ketemu istri. Terus ketemu istri. Nah itu apa? Allah memaklumi pasti muncul ya sernud. Kalau di sernud itu ya. Itu tahapan ketiga seperti itu saum tuh ya. Maka kata Allah fal ana basyiruhunna. Sejak sekarang ini, sejak turunnya ayat ini 187, boleh kalian bergaul dengan istri di malam hari bulan Ramadan. Sudah boleh. Nggak apa-apa. Buka pakai kolek langsung ngajak istri nggak apa-apa. Ya. Paling-paling dibilang kata istri kebangetan banget sih mas. Ya. Enggak, maksudnya tentang bolehnya aja. Ya. Bolehnya aja. Dan ini tahapan ketiga dari saum tadi. Kalau yang kedua tadi tentang boleh saum boleh tidak, lalu dibatasi dengan kondisional, kondisi orangnya. Ya. Maka ada
ada kelompok yang boleh tidak saum tapi wajib fidyah. Apa contohnya? Orang tua, mohon maaf ya, bukan kata orang tua, orang yang udah sepuh, yang udah nggak kuat saum, maka jangan dipaksa saum. Boleh tidak saum tapi bayar fidyah. 1 hari saum ngasih makan fakir miskin 1 orang. Suka banyak nanya, bagaimana sih teknisnya? Gampang. Contoh di sini misalkan, contoh doang ya. Contoh udah sepuh, contoh kan belum sepuh. Mau ngasih fidyah, maka takaran fidyah bukan dia yang dikasih, tapi kitanya. Kitanya, patokan bukan orang lain. Nah, hitung makan, minum, udud, dalam sehari berapa? Gitu. Ya. Dan jangan memurah-murahi, jangan. Kayaknya cukup dah 20.000 doang dah cukup. Ngasih 20.000 ya. Sekarang yang ngasih 20.000 gini. Kita safar. Bekas sehari 20.000, sanggup enggak? Enggak sanggup. Pagi nasi uduk kalau dibaca ya 5.000, uduk doang. Ya, kopi ini yang murahnya 3.000. Makan siang di warteg 12.000, yang paling murah aja. Makan malam masih goreng. Cukup ada 20.000? Kagak cukup. Ya, itu maksudnya. Ya kan saya segitu tuh diolah dimasak, jadi diolah dimasak. Ini kan maksudnya ngasih makan ke dia, jangan suruh masak gitu loh. Ya, tentang fidyah, jangan ngukur kita yang dimasakin istri, jangan. Ukurannya adalah kita ngasih makan ke dia. Nih Mang, kau makan sehari ini aku jamin. Berapa kau sehari? Nasi uduk pagi, nasi warteg siang, nasi padang sore. Udah deh. Ya kan, kopi, gorengan, itu maksudnya. Jadi sehari, kebutuhan sehari bukan hanya makan nasi doang, bukan nasi balaunya, sama itu ininya gitu. Nah, ya. Dan bahkan kata Allah dalam ayat ini, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Kita udah ngitung nih, total generalnya 40.000. Nah, kata Allah nih, ngasih keharusan akhlak budi kita. Kalau melebihkan dari 40.000, fakana khairul lahum. Itu lebih baik. Oh. Kita termasuk orang yang berakhlak baik apa enggak? Ngikuti akhlak Allah apa enggak di Quran? Oh, gitu. Ya. Itu para ikhwan kalau mau fidyah begitu. Udah dihitung 40.000, terlebihin deh 10.000, 60.000, pantas aja insyaallah. Tandanya kita punya akal, punya budi, punya akhlak, punya moral, punya mental, punya kebiasaan yang baik, punya rasa kasih sayang. Itu kira-kira tentang fidyah. Jadi orang yang udah sepuh, orang yang sakit divonis dokter, ini susah sembuh ini. Boleh fidyah. Kata dokter nih, mohon maaf ya Pak, jangan puasa dulu deh. Patuh sama dokter. Karena dokter juga punya tanggung jawab. Ya. Pokoknya saya yakin saya mau puasa saja. Gak percaya dokter manusia. Hanya perkiraan ya sudah gak apa-apa. Ya. Puasa saja gak apa kalau yakin. Tapi misal ya, lagi saum, sakit, tambah parah, maut. Nah itu jangan jadi pertanyaan. Udah kata dokter jangan dulu saum, mau saumnya gitu ya. Gitu ya. Ya enggak lah, insya Allah sahid ya sudah. Terserah hitung sendiri, saya ada pangganya. Susah, kalau orang keras kepala susah. Atau ibu-ibu yang hamil yang punya anak. Pakai yang gini tambahannya. Dikhawatirkan kalau maksa saum membahayakan jiwanya anaknya. Ini udah hasil perhitungan matang. Konsul dengan dokter sudah, pengalaman sudah, maka lebih baik fidyah gitu. Tapi jangan ujug-ujug, borojo anak langsung fidyah, jangan.
pertimbangkan dulu. Sebab realnya nyatanya banyak orang yang punya anak saumnya kuat, bahkan lebih kuat dari orang yang laki-laki suaminya gitu. Nah, jangan tadi gampang, betul. Jadi syariat itu mudah, tapi jangan mempermudah. Islam tuh nggak ada masalah, jangan bikin masalah. Masalah yang udah lempeng-lempeng dibikin masalah, ya, gitu. Maka disebutkan dalam hadis kasratus soal, banyak tanya tapi ngamalnya kayak apa? Udah, hanya untuk mengukur kemahiran berbicara gitu ya. Nah, jadi itulah 3 tahap pentasrian saum. Ya banyak beberapa hal yang ditegaskan satu keputusan tuh nggak sekaligus bertahap. Contoh lagi, khomer haram, mutlak haramnya. Tapi ketika ditasri, ketika disyariatkan tentang haram itu bertahap. Berapa tahap coba? Dalam ayat 3 tahap. Tapi realnya 4. Yang pertama itu pujian Allah kepada orang-orang jahiliyah tentang berbangga-bangga diri dengan minum-minum khamr, bangga-banggaan. Gitu ya. Yang kedua, diberi pilihan. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Bilang ke mereka yang suka minum-minum, memang ada manfaatnya. Tapi dosa kedua tuh khamr sama judi ya. Itu jauh lebih besar. Nah, ini suruh menggunakan logika. Sekarang pakai logika deh. Manfaatnya memang ada, tapi bahayanya jauh lebih banyak besar, gitu ya. Maka logika yang sehat mesti milih, wah, ya, daripada dosa besar, daripada bahaya besar, mendingan gas sekalian. Tapi memang betul manfaatnya ada, ya. Apa manfaatnya khamr? Ketahuan pengalaman. Cek baturnya. Khamr itu sama dengan rokok. Awalnya nggak enak, betul nggak? Awalnya nggak enak. Ikut-ikutan. Bisa pertama batuk-batuk, gitu. Ya. Karena malu gengsi terus batuk. Ya. Khamr juga sama. Awalnya pahit-pahit. Berikutnya enak. Ya. Tapi akhirnya membahayakan. Manfaatnya katanya imunitas tinggi. Jadi misalkan para supir, driver jarak jauh Surabaya Jakarta itu mesti minum. Karena anti angin. Gak masuk angin. Para pelaut itu penyakitnya itu minuman. Itu saya tahu dari mereka. Ya. Dia sholat malam rajin, ibadah rajin, infak rajin, sedekah rajin, minum juga rajin. Gitu ya. Nah, itu tahapannya. Berikutnya. Jadi belum diharamkan tuh belum. Baru disuruh berpikir doang yang berikutnya. La taqrabus sholat wa antum sukaro. Jangan deket-deket sholat sementara kamu lagi mabok. Nah, mikir lagi. Mau deket-deket waktu sholat jangan minum. Takut pas sholat teler. Mau zuhur. Biasanya berapa lama nih mabuk? Sekian, berarti mabuknya pagi-pagi deh. Gitu ya, itu begitu. Berjalan beberapa lama. Sampai kejadian Alin mengimami sholat dalam keadaan teler Ali itu. Yang dibaca surat Al-Kafirun. Bunyi ayatnya ditukar-tukar. Dibolak-balik. Kalau di Indonesia kan begini. Katakanlah wahai orang-orang kafir, saya menyembah Tuhan kamu, kamu pun menyembah Tuhan saya. Kira-kira gitu. Lah kacau nih. Toleransi tapi ngaco. Tukar-tukaran Tuhan.
Enggak benar. Pasti jadi ternyata dia mabuk. Bahaya, ya kan? Bahaya sukaro itu tidak wa antum sukaro apa namanya? Tidak menyadari apa yang diucapkan. Surat Al-Maidah 6. Ya, tidak fokus bisa. Ya. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu menyadari apa yang kamu ucapkan. Maka dalam fikih kontemporer, fikih modern, termasuk dilarang sholat dalam kondisi ngantuk. Kenapa? Karena gak menyadari ucapannya. Suka adakan di sholat nih di sebelahnya nih. Ya, itu nggak boleh. Ya, bahkan imam udah sholat, udah menghadap ke belakang, masih gini aja. Udah jelas, nggak sah tuh sholatnya. Ya, sama dengan mabok, karena mabok itu dilarang itu karena memang nggak menyadari ucapan. Orang ngantuk juga sama. Maka ada hadis, mantai saminkum falyarqud. Nah, ini hadis cocok buat tukang ngantukan ini. Cocok banget. Man ta'isa minkum fal yarqud. Fal yarqud. Barang siapa ngantuk di antara kamu, tidur saja. Ya. Jangan-jangan nanti pas selesai habis taklim, lagi sholat tiba-tiba ke belakang tidur dia. Kenapa ente begitu? Kan kata Ustaz juga dalam hadis begitu. Ya. Makanya kalau taklim tuh fokus. Ya. Jangan sepotong-sepotong. Nah, sekarang taklim langsung bubar, nggak ngerti ujung pangkalnya. Nanti begitu cara mengamalkannya. Nggak sholat tadinya, ngantuk terus, nggak sholat terus. Ini hadis sebetulnya asal mulanya tentang orang yang sholat tahajud. Yang suka dengan tahajud, lagi ngantuk jangan dipaksakan. Tidur saja dulu deh. Nanti habis tidur, bangun, seger, wudhu lagi sholat. Ya gitu, ya kan? Kan kadang-kadang begitu ya. Kan mungkin para iwan juga suka. Lagi taklim nih, ngantuk berat. Lepaskan dulu rasa ngantuknya, biarkan dulu. Nanti biasanya bangun seger gitu. Ini kalau yang suka begitu. Tapi yang memang hobinya ngantuk sampai selesai taklim ngolor terus. Ini kadang-kadang ada kejadian di Riasah sana tuh jauh. Ada nih. Di Riasah yang termasuk pedesaan. Yang ikhwan-ikhwannya pekerja-pekerja sawah, ladang, tani. Ya. Yang lucu amir majlisnya dia, para ikhwan, mari kita dengarkan amar ma'ruf nahi munkar dari Ustaz Fulan. Kepada beliau persilahkan. Dia langsung gini. Udah selesai ustaznya masih gini. Akhirnya ditowel. Maaf Ustaz, udah selesai. Oh ya, demikian amar ma'ruf. Alah, ampun. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Apa yang makan? Dua kagak. Ya kalau amir baca kebangetan gitu-gitu amat ya. Masya Allah ya. Dan dia cerita yang ada di hadis itu. Ini dia ada begitu, ya. Masya Allah ya. Di sini benar-benar nggak begitu, gitu-gitu amat. Masya Allah ya. Mana tadi? Ya. Jadi sholat tentang tahapan yang pentasian pengharaman Homer tadi yang ketiga adalah jangan deket-deket sholat sedang mabuk. Itu suruh kita mengolah memanage waktu. Minum belum bisa dilepaskan, tapi manajelah waktunya. Nah, maka kalau orang yang akalnya sehat, buat apa sih mabok-mabok, mending lepas sekalian biar enak, kayak gitu ya. Dan berikutnya setelah mulai stabil, turun ayat innamal khamru wal maisur wal azlamu rijsun min amalish syaiton. Itu buruk, najis, ya, terlala, termasuk amalan setan. Kalau ketemu orang lagi mabuk itu setan. Kenapa? Itu amalan setan. Tiba-tiba ada orang lagi judi itu setan. Kenapa? Itu amalan setan.
Ya, rijsun kotor, perbuatan kotor, dan itu bagian dari amalan. Itu contoh tahapan pensyariatan yang mana suatu hal yang sudah berurat akar pada tengah-tengah masyarakat, diberi tahapan pensyariatannya. Demikian pun dalam ibadah saum ada tahapannya. Sholat juga sama, ada tahapannya. Ya, kan sholat pada awalnya nih, ketika sholat yang pertama Rasulullah adalah sholat saja, nggak ada duhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak ada. Lalu datang perintah sholat, maka sholat itu waktu pelaksanaannya hanya dari mulut ke mulut. Ya, kebayang, belum ada azan, belum ada seruan, belum ada. Sampai ada musyawarah tentang bagaimana sih cara manggil orang sholat supaya bisa seragam. Akhirnya dimunculkan azan setelah berbagai usulan. Kan usulnya ada yang pakai lonceng, pakai gentak ya, gentak Tibet, tung gitu ya, gentak. Kohkol bedug sekarang, ya. Ada yang pakai trompet, ada yang pakai api, semuanya ditolak karena itu bagian dari cara memanggil ibadahnya agama tertentu, gitu ya. Maka ketika di hadapan masalah ini dengan orang yang suka pakai beduk, itu bisa berantem loh, ya. Jadi pakai logika mereka, kan katanya kerja sabedug, ya, buka kalau udah bedug, gitu. Pakai logika segala-galanya, ya. Padahal itu, ya, katanya itu warisan Balai Songo ya, walau alam. Nah kemudian tahap berikutnya, sholat ketika sampai di Madinah, Rasul sholat menghadap Baitul Maqdis kan, Baitul Maqdis, dan membelakangi Masjidil Haram. Maka setelah 15 bulan atau 16 bulan Rasul menghadap Baitul Maqdis, turun perintah, ya, fawallu wujuhakum syatroh, itu kalimatnya dari ayat dari juz kedua lah ya, terus ke sana. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, kata Allah. Aku juga tahu Muhammad, kamu itu selama ini kalau sholat itu bolak-balik mukamu antara bumi langit, bumi langit. Hatinya ada keinginan untuk memindahkan kiblat. Maka fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Sejak saat ini sekarang silakan hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Turunnya ayat ini Rasul sedang sholat ternyata. Itu alhamdulillah, Allah mengilhamkannya. Tiba-tiba lagi sholat ini begini, Rasul merubah ini terus jalan ke belakang, sok belakang, dan menghadap ke sana. Kan jamaah juga bingung sambil tetap ngikutin, ya, kayak balik kanan, belak, ya. Biasa kalau ada sesuatu yang dilakukan Nabi dan mereka nggak paham, mereka sahabat ngikuti aja, nggak, nanti baru ditanyakan deh. Nah, ternyata maka lebih ini kata Rasul akan membuat menyakiti syaitan. Karena lupa itu jelas permainan syaitan tadinya. Tapi setelah kita menganggap itu 2 dan sholat jadi 5 rakaat, maka kita sempurnakan dengan sujud sahwi, itu maksudnya. Ya. Jadi maksud memilih yang lebih sedikit itu sudah ya. Maka sehingga nanti sholatnya kalau ternyata sholat kita kok jadi 5, gak masalah karena kita menganggapnya 4. Karena kita memilih yang lebih sedikit, itu contoh. Kemudian tahapan sholat yang lain, sholat pada awalnya itu masih boleh berbicara. Tadi itu nanya boleh, ngobrol boleh. Saya mau yang pelan, bukan keras-keras. Ya.
Ibarat taklim kan boleh ngobrol, ya kan? Cuma nggak bayar apa aja. Dibayangkan, saya ngisi taklim, pada ngobrol semua kan ngaco. Ya. Maka afdol jangan fokus ke yang berbicara. Sholat demikian. Maka turun ayat hafidu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah setiap sholat waktunya, syarat rukunnya, amaliyahnya, terutama sholat pertengahan, sholat asar. Dan sholatlah dengan qanitin ditafsirkan itu diam, tidak bicara, tidak ngobrol. Apalagi melafalkan kata-kata selain yang 3. Takbir, tasbih, baca Quran. Selain itu muncul kata-kata, itu menjadi kata. Kecuali dalam bahasa kita tiap hari, ya, dalam beberapa mazhab fikih yang saya contohkan tiap hari, imam lupa. Harusnya dia duduk, malah sujud lagi. Kata makmum subhanallah. Pas makmum bilang subhanallah, dia malah bangun, duduk. Kata makmum subhanallah. Imamnya masih bingung, sujud lagi subhanallah. Nah, kacau nih, bakal begitu terus nih. Antara duduk sama bangun. Boleh tuh bilang duduk. Kata mazhab Hadawi, mazhab Hanafi boleh dan tidak batal. Cuma pendekatan kalimat duduknya tadi hanya cukup kata duduk, jangan duduk, banyak bilang duduk gimana sih? Ya gak ngerti lah, ngomel-ngomel ya dibantah. Ya. Sebab pada masa Nabi itu kejadian kan, Nabi udah salam, malam belakang, ngomong situ jadain dulu, ya. Ya Rasulullah, maaf, apakah hukum sholat diubah? Kenapa? Kita sholat cuma 3 loh, sholat asar atau apa? Masa? Terus Rasulullah gimana betul baik? 3? Iya. Besok akhirnya nambahin lagi 1. Terus sujud sajdatain sujud sahwi. Nah itu dalilnya tentang sholat sudah bicara. Jadi enggak, Rasul enggak mulai dari awal, enggak menganggap batal berulang tadi, ya, meneruskan. Itu maksud dalilnya boleh berbicara hanya semata-mata untuk islah, meneruskan, bukan ngomelin, bukan ngomelin, ya. Nah, itu para ulama melengkapi tentang sholat. Yang tadi sebelumnya kita tentang saum. Saya ulangi kesimpulan tentang ibadah ini. Saum dimulai sejak tahun 2 Hijriah, bulan Sya'ban tanggal 2. Saum yang pertama boleh dilakukan adalah 3 hari tiap bulan dan saum Asyura wajib. Setelah turun saya Ramadan wajib, dan yang 2 macam tadi Ayyamul Bid dan Asyura menjadi sunnah di samping sunnah-sunnah yang lain. Kemudian tahapan-tahapannya itu saum wajib mulanya boleh saum boleh tidak. Kalau yang sanggup silakan saum, kalau enggak boleh tapi bayar fidyah. Tapi lantas nanti dihapus dan fidyah hanya boleh bagi yang orang tertentu yang memang tidak sanggup, betul-betul secara hukum tidak sanggup. Nah, ya. Dan yang ketiga, saum hanya berlaku sampai belum tidur. Kalau udah tidur jadi haram akan minum. Lalu dilengkapi dengan Al-Baqarah 187 bahwa kalau udah maghrib udah halal, ngapain mau tidur mau enggak terserah. Itu tentang tahapan pentasyikan. Dan saum yang terakhir itu syariat tidak hanya pada kita. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan para umat sebelum kamu pun ada syariat saum. Bahkan dikatakan pada zaman Nabi Daud itu saum wajibnya berat, selang-seling, sehari saum, sehari tidak. Itu Nabi Daud. Bahkan pada umat-umat yang lain juga ada. Umat Yahudi juga ada saum, Nasrani, Kristiani juga ada saum. Bahkan saumnya orang Kristen tuh lebih lama dari kita, 40 hari ini. Hindu Buddha juga ada saum. Bahkan pada masa
Yunani itu ada wajib saum sebelum berperang. Itu wajib. Semuanya, mau tentara, mau rakyat ya saum, semua wajib. Kita besok perang. Hari ini kita wajib saum puasa. Dan ini berlaku pada zaman DI. Saya dengar cerita dari orang tua. Di mereka di tentara DI kalau mau bunuh orang, incar nih di kampung sebelah ada orang incaran karena udah disebutnya bengong itu berlebihan. Jadi munafik kan. Dia pro kita DI, pro juga TNI, ABRI ya. Kalau mau bunuh orang puasa itu 3 hari, ya gitu. Ya, pertama puasa ya. Puasa apa? Diutus tiap hari besok bunuh seseorang. Gitu. Jadi ternyata itu niru Yunani kuno. Ya, di kuno. Walaupun itu perintah dari Akos Girio. Ya, dan ini maaf, saya buat fitnah ya. Ini cerita dari orang tua yang pernah mengalami pada masa itu. Ya, bahkan bapak saya almarhum tuh, ya ikut TNI, apa ya pak? Ikut pernah disuruh bunuh orang juga. Apa tuh ceritanya bagaimana? Bahkan ada orang yang dibunuh di malam-malam kan? Itu orang pas disembelih di tangan gini. Kakek. Jadi yang buntung tangannya, lehernya masih utuh. Jadi dia anggapnya setelah ini kakek kan bunyi tuh, udah nanti deh tinggalkan. Ternyata setelah itu dia lari. Nah kalau bapak saya baru disuruh kubur orang malam-malam gelap-gelap nggak pakai cangkul, pakai tangan. Ya. Pas besok kata ininya, akhirnya ya tolong lihat tuh, jangan kubur. Ternyata pas lihat kaki masih ke atas, kakinya kaget langsung kubur lagi. Ya itu ya tentang puasa sebelum perang itu kebiasaan Yunani. Kalau Romawi itu ada puasa. Kalau ada tingkah laku orang yang kelihatannya beragam itu, premanisme gitu, dipanggil untuk puasa. Puasa dari kamu untuk menekan emosi kamu yang berlebihan. Itu contoh-contoh. Bahkan binatang pun ada puasa ya. Binatang puasa. Ya, apa? Ular habis makan dia nggak makan lagi puasa di badan dia. Buaya habis makan dia berbulan-bulan dia puasa. Dikasih makanan enak nggak makan makan. Ya, yang dekat-dekat aja. Berapa binatang yang tidak kita kenal tapi puasa. Ayam kalau lagi bertelur, mengangkat nggak makan, karena wajib puasa. Ya. Bahkan ada yang tahunan, ada belut itu selama musim kemarau dia masuk ke bawah puasa sampai musim hujan datang. Kodok juga sama, bangsa ikan lain juga sama. Dan lain-lain karena ada kekuatan. Makanya ada hadis sumu tasik puasalah misalnya sehat. Walaupun dia historis tapi dia diamalkan dalam pengertian betul-betul menyehatkan. Ya, menyehatkan. Bahkan pencernaan kita dengan sahur jadi tambah sehat. Banyak orang yang penyakit paha akut sahur tak sembuh. Ya, asal kita betul-betul ada keyakinan. Dan kita kuat sahur dari pagi sampai maghrib. Kalau tanpa niat gak bakal kuat, maka niatlah kekuatannya. Innamal amal binniyat. Maka niatkan segala sesuatu dengan benar. Kalau segala sesuatu kita niatkan ibadah jadi ibadah. Ya, kalau Iwan berangkat kerja, berangkat aja, nggak ibadah. Tapi niatkan ibadah jadi ibadah. Kita tidur, niatkan ibadah, maka tidurnya tiduran beriman, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim ayawa. Tambah lagi fadilahnya, baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah awaliyah sampai 7, baca Al-Kursi, baca Al-Baqarah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, Musafadah 3 kali, yuk. Jadi ibadah.
Kalau Allah mengenapi kita nggak dibangunkan sampai kiamat, syahid. Luar biasa. Tapi kalau asal bertepuk aja kayak kucing, nek itu nggak dibangunkan, paling ibadah. Alhamdulillah ya. Maka kullu hayatina ibadah. Segala yang ibadah termasuk apalagi saum ini. Mudah-mudahan segala amal yang kita saum hari ini adalah saum yang terbaik kita sepanjang hayat kita. Amin. Jadi sekarang baik dasar kemarin. Ya, saum terbaik kita. Dan mudah-mudahan kita dipanggil Allah dalam kondisi yang terbaik juga meskipun pertimbangan. Sebagaimana kita alhamdulillah saum. Jadilah saumnya orang-orang muttaq, orang-orang yang bertakwa dengan beberapa karakteristik yang unik. Orang yang bertakwa ya. Kita semua amin. Demikian penyampaian dari saya ya. Cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.